personal identity, ada cultural identity dan social identities, dan juga others. Others itu parameter-parameter yang lain. Personal identity ini lebih pada definisi identitas yang kedua dan ketiga. Dan malam hari ini sebenarnya kita akan lebih fokus pada personal identity-nya. Bagaimana kita memahami diri personal kita. Kalau yang cultural, kultural, dan sosial ya nanti mungkin ada sesi yang lain kita perdalam lagi tentang identitas-identitas sosial kultural. Yang kultural sosial ini ya biasanya berkaitan dengan banyak hal. Ada istilah racial identity. Racial identity itu ya identitas ras kita atau mungkin etnik kita, termasuk national identity, identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia misalnya, atau regional identity atau organisational identity. Kita ada di lembaga apa, kita ikut organisasi apa, itu organisational identity. Bahkan hari ini ada cyber atau fantasy identity, identitas fantasi, identitas cyber. Ini menarik untuk kita bahas ya kapan-kapan. Jadi identitas kultural sosial versi baru. Ada orang itu yang misalnya punya identity yang sifatnya cyber atau fantasi puluhan, ratusan, bahkan mungkin yang kita sebut hari ini buzzer itu ya. Jadi identitas yang itu tidak otentik kita, tapi untuk kita buat berfantasi main-main saja. Kayak kita kalau di Instagram, di TikTok, di Facebook, atau di Twitter itu kan kita sering memainkan fantasi kreatif kita di sana yang kadang-kadang tidak menggambarkan diri kita yang otentik. Kadang-kadang ketidakpuasan kita di dunia nyata kita lampiaskan ke dunia maya. Sehingga seolah-olah antara profil kita di dunia maya dengan di dunia nyata itu jaraknya jauh sekali. Kalau di dunia nyata orangnya pendiam, orangnya tidak banyak omong, tapi begitu masuk dunia maya, cerewetnya luar biasa. Masuk dunia maya, kerasnya luar biasa. Padahal kalau ketemu ya orangnya lembut ternyata. Ini namanya fantasy identity. Itu nanti apa sih fantasy identity ini hubungannya dengan personal identity? Pastinya nanti ada, cuma mungkin kita lain waktu membahas ini ya. Sedikit-sedikit dulu pernah kita bahas misalnya di sesi-sesi ketika kita membahas post-truth atau ekstase komunikasi. Tapi malam hari ini untuk diketahui saja, ternyata di aspek sosial kultural ini ada macam-macam identitas yang kita sandang. Dalam tradisi tasawuf, dalam beberapa tradisi filsafat itu kadang-kadang identitas-identitas sosial kultural ini sering disebut topeng-topeng yang harus kita pakai. Yang kadang tidak menggambarkan personal identity kita, tapi resiko kita bagian dari masyarakat secara sosial maupun kultural, ya kita harus berlaku seperti itu. Jadi nanti ada problem-problem. Ada lagi yang lain, dasar-dasar untuk membangun identitas, ya misalnya umur, agama. Agama kan sering juga jadi basis membangun identitas. Kemampuan, mungkin kelas-kelas sosial. Ini kelas sosialita atau kelas masyarakat yang proletar, apa kelas masyarakat awam, apa kelas ini kan kelas-kelas sosial dengan berbagai versinya. Ini juga termasuk jenis identitas. Termasuk mungkin generasi. Wah, saya generasi milenial. Oh, saya termasuk baby boomers. Oh, saya termasuk nanti kita kalau yang generasi ini bisa kita bahas nanti di minggu terakhir bulan ini. Bagian dari sosial kultural, identitas sosial dan identitas kultural kita. Baik, jadi
Ya nanti kalau dibahas semua itu bisa luas sekali. Harusnya 1 bulan penuh kita membahas identitas ini. Tapi pelan-pelan ya malam hari ini kita bahas dulu yang identitas personal. Nah, menarik ada teori begini tentang identitas itu. Seseorang akan mampu merumuskan dirinya, menegaskan identitasnya kalau dia punya 3 hal ini dalam dirinya. Yang pertama self-esteem, yang kedua self-worth, yang ketiga self-opinion. Self-esteem itu kadang-kadang kita terjemahkan sebagai kebanggaan diri. Maksudnya apa sih self-esteem itu? Ya kita ini punya pandangan, punya pemikiran, punya passion tentang diri kita. Jadi orang itu ngerti dirinya. Orang itu bisa memahami dirinya. Nah, orang yang ngerti dan memahami diri ini kan kemudian dia punya kebanggaan terhadap dirinya. Kebanggaan diri nanti bisa melahirkan self-love, rasa cinta pada dirinya. Ini kita bahas bulan yang lalu. Yang kedua apa? Self-worth. Self-worth itu menilai, menghargai dirinya sendiri. Jadi cara kita menghargai diri. Itu namanya self-worth. Yang ketiga, self-opinion. Self-opinion itu bagaimana kita menilai diri kita. Jadi kita punya nilai, kita punya judgment. Misalnya, oh saya itu orangnya sebenarnya sabar kok kalau kalian tidak keterlaluan. Saya itu orangnya easy going saja, yuk jalan saja. Ini namanya self-opinion. Jadi punya persepsi tentang diri sendiri, self-opinion, punya nilai penghargaan terhadap diri sendiri, dan punya kebanggaan terhadap diri sendiri. Ini akan jadi variabel, ini akan jadi basis bagi pembangunan identitas diri. Ya tidak mungkin kita bisa menegaskan diri kita, menegaskan keberadaan kita kalau kita tidak kenal siapa diri kita, kalau kita tidak menghargai diri kita, kalau kita tidak bangga tentang diri kita. Ya awalnya bangga itu ya mestinya ya ngerti dan menghargai. Ini nanti jadi dasar self-esteem, self-worth, dan self-opinion. Di awal tadi ada quotes dari Goethe tadi, orang yang mudahnya artinya kan orang yang punya identitas baru dia bisa bergerak. Nah, untuk bisa punya identitas ya syaratnya ada 3 aspek ini. Kalau orang tidak punya identitas, Pak, tidak punya 3 ini, Pak, misalnya tidak punya self-esteem, tidak punya self-worth, tidak punya self-opinion, ya kalau dari quotes tadi bisa disimpulkan dia sulit untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, di situ saya gambarkan ya bagaimana orang yang tidak punya self-esteem misalnya, tidak punya konsep, tidak punya kebanggaan, tidak punya nilai tentang dirinya. Misalnya orang yang menganggap dirinya rendah, menganggap dirinya tidak penting, alah siapa sih aku ini, dan lain sebagainya. Dalam makna yang sebenarnya ya bukan sekedar untuk rendah hati atau menghargai perasaan orang lain demi sopan santun. Kadang-kadang kan kita memang apalah saya ini, tapi itu demi sopan santun saja sih ya. Aslinya saya tidak begitu ya. Saya ngerti saya punya kemampuan, punya kapasitas. Ya kalau demi etika sopan santun tidak masalah. Tapi jangan sampai kita benar-benar tidak punya nilai, tidak punya kebanggaan, tidak punya respect terhadap diri kita sendiri. Karena pasti itu akan jadi awal kegagalan kita. Coba dilihat lingkaran itu. Itu saya gambarkan lingkaran orang mengenali dirinya. Kalau orang low self-esteem,
Orang yang kebanggaan dirinya rendah, itu biasanya dia negatif expectancies. Jadi harapan-harapannya serba negatif. Orang yang tidak percaya diri, tidak respect terhadap dirinya, tidak menganggap dirinya bernilai, itu kan dia merasa tidak bisa apa-apa. Dia merasa tidak mampu apa-apa. Dia merasa tidak mungkin menghasilkan apa-apa. Jadi pikiran-pikirannya negatif. Apa ya aku bisa? Siapa sih aku? Apa ya aku mampu? Nah, ini diawali dari low self-esteem tadi. Karena dia menilai dirinya terlalu rendah. Kalau orang pikirannya serba negatif seperti itu, selanjutnya pasti low effort. Low effort itu ya dia males, tidak akan sungguh-sungguh bekerja, berkarya, melakukan sesuatu. Karena dia punya ketakutan, punya kecemasan yang tinggi tentang dirinya. Karena negatif, ya dia akhirnya cemas. Apa ya aku bisa sukses? Apa ya aku mampu untuk berhasil? Apa ya ada jalan keluar dari masalahku? Orang yang pikirannya seperti ini kan kalau melakukan sesuatu terus jadinya tidak sungguh-sungguh. Dia tidak memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Upaya-upayanya tidak maksimal. Akhirnya apa? Ya beneran dia gagal. Failure. Jadi beneran dia tidak bisa, beneran dia tidak produktif, beneran dia tidak berhasil. Kenapa? Wong dia tidak sungguh-sungguh. Kenapa tadi tidak sungguh-sungguh? Karena pikirannya negatif, serba cemas, serba takut. Kenapa dia negatif, serba cemas, serba takut? Karena dia tidak bangga dengan dirinya. Dia menilai dirinya terlalu rendah. Pada akhirnya kalau sudah gagal, self-blame. Mencela dirinya sendiri, mengutuk dirinya sendiri, apalagi memaki dirinya sendiri. Hasilnya apa kalau sudah self-blame? Tambah rendah diri, tambah minder, tambah low, tambah rendah self-esteem-nya. Tambah rendah ya tambah negatif pikirannya, tambah penuh kecemasan, tambah penuh ketakutan. Akhirnya tambah tidak maksimal dalam bekerja, kegagalannya bertambah lagi. Nah, disinilah kuncinya nanti. Kenapa sih Pak kok repot-repot membahas identitas lah, membahas hakikat diri lah. Yang penting hidup ini kan dijalani saja. Loh, untuk bisa menjalani saja hidup itu kan kita juga harus tahu siapa diri kita ada di posisi yang mana, kebisaan kita apa, ketidakbisaan kita apa, kan kita juga harus ngerti itu. Kalau tidak, khawatirnya nanti kita jatuh pada kegagalan-kegagalan, terus menyalahkan diri sendiri, akhirnya rendah diri, akhirnya pikirannya tambah negatif, tambah takut, tambah cemas, kerjanya tidak maksimal, tambah gagal, tambah menyalahkan diri. Ini lingkaran setan ini semoga bisa kita putus. Allah menciptakan kita itu sebagai makhluk yang paling dicintai dan paling dimuliakannya. Tidak ada manusia itu yang rendah dan layak direndahkan. Semua manusia dalam aspek kemanusiaannya, hakikat dirinya sebagai manusia itu mulia. Perilaku dan tindakan kita lah yang membuat kita kemudian jadi rendah atau kemudian malah jatuh derajat kemanusiaan kita. Jadi ini dasar pengenalan diri. Jadi untuk mengenal diri sebelum kita membangun identitas, kita harus punya self-esteem, self-worth, dan self-opinion. Kebanggaan diri, penghargaan diri, dan nilai pandangan tentang diri sendiri.